Gusti. Selanjutnya kita mendengarkan sambutan dari keluarga yang diwakili oleh Bapak Lucius Karus. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Terima kasih, selamat malam semua. Pater Gusti yang saya hormati, keluarga besar Ngada yang juga menjadi tulang punggung acara malam hari ini, ya. Keluarga dari Pelargus, Nuros dan anak-anak, ada juga Pak Kormen, ada juga keluarga dari Pelargus sendiri, dari Kampung Ruang, ya, yang hadir malam hari ini. Selamat malam semua dan terima kasih untuk waktu dan kesediaan kita hadir pada bisa mengenang 40 hari perginya Pelargus Banggur meninggalkan kita semua, ya. Saya diminta untuk mewakili keluarga, tentu bukan tanpa alasan. Saya mengenal Pelargus ini saat di Salemba dulu, ya. Saat dia belum menikah, saya sudah mengenal dia, dan kami juga yang saat itu sibuk menghabiskan makanan di hari pernikahan mereka di Salemba, ya. Dan mungkin karena itu malam hari ini saya diminta untuk mewakili keluarga menyampaikan dua patah kata di sini, ya. Saya ingin bercerita sedikit soal apa yang saya pernah dengar tentang Pelargus, ya. Orang yang bagi kebanyakan orang mungkin mengenal beliau dengan kesehariannya sebagai orang yang sibuk membawa koran ke markas TNI Angkatan Laut, ya. Orang yang tidak punya tampang tentara tapi tiap hari selalu ke markas tentara, ya. Rupanya pilihan itu bukan tanpa cerita juga, ya. Pelargus bisa sampai di Jakarta itu karena mental seperti tentara itu. Dia seorang pejuang, ya. Bayangkan, saya kira sangat jarang orang Manggarai yang tiba-tiba nongol di Jakarta hanya berbekalkan ijazah SD, ya. Pelargus mungkin satu dari yang saya belum mengenal ada orang Manggarai lain yang tamat SD lalu dengan modal nekat datang merantau sampai Jakarta, ya. Dan masih ada lebihnya lagi. Pelargus itu bukan langsung ke Jakarta dulu. Dia menginjakan kaki di ujung pandang dulu, ya. Di dulu Makassar, yang sekarang kita sebut Makassar, itu disebut dengan ujung pandang, ya. Pelargus telah menamatkan diri di sekolah dasar, lalu ke Makassar setelah sebelumnya sempat luntang-lantung selama sebulan di Bima, ya. Atas bantuan polisi di sana, dia kemudian dicarikan jalan hingga akhirnya tiba di Makassar. Ke Makassar dia bermimpi ingin mengikuti jejak kakaknya yang sudah lebih dahulu ke sana, ya. Dan saya kira dia memang akhirnya menyelesaikan pendidikannya di Makassar sampai tingkat SMA, ya. Dengan begitu banyak kisah juga di sana kalau mendengar cerita dari Pelargus dulu, gitu, ya. Tentu saya tidak ingin menceritakan detail, tapi di Makassar juga hidup tidak mudah bagi Pelargus, gitu, ya. Sampai kemudian dia memutuskan untuk berpindah dari ujung pandang menuju ke Jakarta, ya. Dan di Jakarta juga dia akhirnya bisa bertahan hidup, ya, dengan berjualan koran, ya. Dia bercerita bagaimana pengalamannya berjualan koran dari lampu merah yang satu sampai ke lampu merah yang lain, ya. Sampai kemudian ada petinggi angkatan laut, ya, menemukan dia lalu dengan
dengan satu dua lobi mungkin itu akhirnya bisa menjalin kerjasama hingga Palargus diminta untuk menjadi pengantar koran khusus untuk angkatan laut gitu ya, entah sejak tahun berapa dan sampai ajal menjemput ya di 30 Maret lalu. Jadi itu kisah tentang pribadi Palargus bertemu dengan Karos di Salemba dan menikah tahun 2001 ya. Itu kisah cinta yang tidak sangat romantis ya. Saya termasuk orang yang menyaksikan bagaimana pacaran Palargus dan Karos dihabiskan di kos di Matram di Salemba itu. Dengan tiap hari kayaknya Palargus menanggung beban ya, karena sering dikotbahi oleh Ibu Ros. Tapi itulah Palargus, bagaimanapun dia sudah tahan banting ya. Dia sudah tahan banting dan cintanya kepada Karos itu melebihi dari khotbah yang dia terima dari Karos setiap hari ya. Dan pernikahan mereka berlangsung sampai sekarang dengan bahagia. Mereka dikaruniai 2 orang putri cantik, Shirley dan adiknya yang juga sekarang Shirley yang sulung ini sudah menempuh pendidikan di kampus yang dipilih oleh Palargus saya kira ya, karena Shirley ini sebenarnya lulus beberapa perguruan tinggi negeri waktu tes di masuk perguruan tinggi ya. Ada Brawijaya, ada apa lagi sih? Universitas Negeri Yogyakarta dengan UPN yang di sini. Nah, akhirnya Palargus memilih UPN ya, memastikan supaya putri cantiknya itu tidak jauh-jauh dari dirinya ya. Dalam kontrol Palargus sudah tidak memilih yang di Jakarta saja. Itu putri yang sulung. Yang kedua juga sekarang sedang menempuh pendidikan di SMA ya, SMA Santo Markus. Antonius. Terlalu banyak Santo. Tadi itu saya sudah dikasih tahu Santo Antonius, tapi saya ingatnya Markus ya, apa boleh buat ya. Jadi sampai akhir hayatnya Palargus cuma punya satu pesan penting buat istrinya, untuk memastikan 2 anaknya itu menempuh pendidikan di tempat yang tepat ya. Tempat yang tepat ini maksudnya tempat yang berkualitas, tempat yang kemudian bisa mengantarkan 2 putrinya ini jadi orang yang bukan orang sembarangan ya katanya. Dan saya kira cita-cita itu sedang dalam proses menuju apa yang Palargus inginkan. Kita semua senang dengan itu, dan saya kira sih ada 3 hobi Palargus yang selalu mengisi ceritanya setiap hari waktu kami dulu di Salemba bersama ya. Hobinya menonton tinju, kemudian sepak bola, dan yang ketiga menonton debat politik ya. Saya kira punya kesamaan 3 bidang itu ya. Membutuhkan adrenalin semua. Sepak bola, tinju, dan politik ya. Sepak bola bagus, tinju bagus, cuman kegemarannya di bidang politik itu yang tidak terlalu bagus ya. Jadi membuat dia memaksa Ibu Ros membeli handphone hanya sekedar untuk menonton YouTube ya. YouTube debat-debat politik. Ada debat yang sudah berapa puluh tahun lalu dia baru bisa nonton setelah dia sudah memiliki handphone baru. Itu pun usianya tidak terlalu lama, sampai hari kemudian dia dipanggil ya. Tapi bagaimanapun dia menikmati hobi-hobinya itu gitu ya, mengisi kesibukannya, sesuatu yang buat saya membuat hidup Palargus itu tanpa beban ya. Dia bisa menikmati hari-harinya setelah bangun pagi. Dia ini bangun pagi seperti para pastor aja. Pastor Fransiskan itu bangun jam 4 pagi ya, untuk meditasi ya. Bisa melanjutkan tidur juga kadang-kadang kalau pastor di saat meditasi. Kalau Palargus tidak bangun, langsung cari angkutan menuju ke tempat dia harus mengambil koran, selanjutnya mengantar koran itu ke markas angkatan laut ya. Itu saya kira rutinitas yang tidak mudah ya. Dan saya tidak pernah menemukan rutinitas itu membuat wajah Palargus merengut ya.
dia selalu bisa bergembira dengan semuanya itu, dan mungkin karena sudah saking lamanya dia merasa bahwa hidup itu ya sudah seperti itu. Bangun jam 4, cari angkutan, ambil koran, antar koran menuju ke markas angkatan laut, pulang, tidur, dan sampai menunggu pagi berikutnya untuk kemudian beraktivitas yang sama lagi. Rutinitas itu bertahan dijalankan oleh para bus sekian lama gitu ya, dan sambil kemudian dia terus tersenyum seperti yang juga disampaikan oleh Romo tadi. Saya kira banyak pesan penting yang bisa kita ambil dari apa yang Pak Lardus jalankan selama dia hidup ya. Dia bukan seorang yang kemudian gemar menasihati orang ya. Dia tidak pernah menasihati kami, walaupun setiap hari kami sibuk menghabiskan jatah kopinya dari Karawas di Salemba ini ya. Kopinya nggak mahal-mahal amat, waktu itu harga Rp300, kopi saset kapal api yang ukuran paling kecil saat itu ya. Tapi cukup nikmat karena diminum bersama ya. Dan dia punya bakat mendengar ya, sesuatu yang jarang untuk orang Manggarai ya. Orang Manggarai suka ngomong. Kalau bisa ada yang mendengar dia satu hari, dia akan selalu punya bahan untuk ngomong. Itu beda dengan Pak Lardus ya. Dia punya waktu untuk mendengarkan orang, cerita setidak penting apapun itu dia akan dengarkan ya. Dan saya kira hal-hal itu yang membuat kemudian Pak Lardus banyak dikenang orang ya.